Jumpa lagi bersama saya Riki dari BLB News TV. Saya akan menyampaikan telah terjadi peristiwa pengeroyokan, penganiayaan, serta pengancaman terhadap korban warga masyarakat Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan oleh 4 orang pelaku. Di antara 4 pelaku diduga ada 2 oknum aparatur penegak hukum. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, pengancaman tersebut menggunakan senjata api. Citra polisi kembali tercoreng atas ulah tindakan oknum polisi yang menganiaya dan melakukan pengancaman dengan mengeluarkan senjata api terhadap warga masyarakat. Dari pihak kepolisian Polres Lampung Selatan telah melakukan penyelidikan dan olah TKP konstruksi di Dusun 6 Sukarasa, Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan, serta sudah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian secara langsung. Dan di antara saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa betul adanya kejadian tersebut dan melihat salah satu pelaku oknum aparatur penegak hukum melakukan pengancaman menggunakan senjata api. Saat diwawancarai oleh media BLB News TV, korban DS menceritakan awal mula penganiayaan dan pengancaman tersebut. Awal kejadian dia nelpon, teriak-teriak di sini. Saya masih di mobil sana. Saya hampiri sini, dia ke sini. Ya. Saya hampirin. Ya. Saya tanya. Bahkan masyarakat yang melihat aksi arogan oknum polisi tersebut ikut memberikan kesaksian di depan awak media BLB News TV. Betul di sini ada kejadian pemukulan pengeroyokan itu, Pak? Orang pada lari semua. Terus saya cari ada yang bawa sensi. Habis itu saya lerai. Terus hitungan detik sudah ada lagi. Berarti sempat ada mengeluarkan senjata api, Mas? Tapi dengan hitungan detik itu udah nggak ditahan lagi. Oh gitu, tapi sempat ya? Kawan saya. Oh gitu. Jadi kejadian seperti apa sih, Pak, itu? Maksudnya Bapak itu pas datang gitu langsung kalau pas datang itu kan si Yayan itu masih dilerai sama Mila sama si Fendi. Itu hubung bawa senpi langsung lari. Udah Yan, itu cuma hitungan detik udah nggak bisa senpi lagi. Itu yang saya tahu. Saya langsung. Korban DS sudah melakukan pelaporan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh 2 oknum polisi ini ke Propam Polda Lampung. Laporan diterima dan telah dilaporkan dari Propam ke Kabid Propam Polda Lampung. Awal mulai seperti apa itu, Mas? Yang memicu kejadian? Yang memicu kejadian dia teriak-teriak, Pak, di depan warung saya. Saya nggak tahu dia punya masalah apa awalnya. Dia tiba-tiba teriak, saya tegur dan dia langsung dorong saya, Pak. Oh, jadi nggak tahu permasalahannya gitu, Mas ya? Tiba-tiba teriak-teriak gitu? Iya. Dan melakukan pemukulan? Pemukulan dan terus adanya juga. Berapa orang, Mas, memukul, Mas? Pemukulan itu 2 orang. 2 orang? 3 orang. 3 orang. Yang pemukulan 3 orang. Dan di situ benar katanya ada oknum aparat ya? Bener, Pak. Benar ya? Salah satunya yang mukul saya, Pak. Benar ada katanya sempat mengeluarkan senjata gitu? Itu benar. Benar. Dia mengancam juga akan menembak kepala saya, Pak. Oh gitu ya? Untuk pemukulan berapa kali itu, Mas? Dari pihak satu itu 1 kali, pihak polisian itu 1. Jadi oknum aparat ini berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berarti yang satu yang bukan, Mas? Satunya itu yang perempuan, Pak. Oh gitu. Mukul bagian punggung. Kalau boleh tahu siapa sih, Mas, itu nama-namanya, Mas? Itu nama
namanya satu itu kakak ipar saya Pak, namanya Rahman Effendi. Rahman Effendi. Yang kedua itu Hari Agustian, Ah. itu aparat Pak. Ah. Yang ketiga itu Mila Aprilia. Aprilia. Yang satunya itu hanya mengancam, Oh, yang satu cuma mengancam. tidak memukul. Oke. Oke, itu sementara. Terima kasih ya. Iya, sama. Tim hukum Merik Hafidz sebagai kuasa hukum pihak korban dalam wawancaranya mengatakan sangat disayangkan tindakan arogan oknum aparatur penegak hukum yang melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap korban. Dia mengatakan tugas polisi itu mengayomi, melindungi masyarakat, bukan malah melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap masyarakat. Ini terkait adanya dugaan ancaman kekerasan dan penganiayaan sementara ini. Dan pelakunya adalah diduga juga oknum aparat. Jadi ini hanya peristiwa kejadian ini sangat disesalkan dan sangat disayangkan karena kan oknum aparat, hukum, Polri ini kan seharusnya kan menjadi contoh mengayomi dan melindungi, bukan melakukan kekerasan dan intimidasi. Ataupun seharusnya kalau terjadi sesuatu, ada perselisihan, diselesaikan secara baik-baik. Intinya itu aja. Terus ini sudah melakukan pelaporan ya Pak? Sudah masuk laporan, ya kan. Ya intinya itulah. Oke. Ya. Tadi sempat datang dari Polres itu Pak? Pihak Polres memastikan kejadian ini apakah benar terjadi, disebut di situs rekonstruksi lah. Jadi apakah peristiwa itu betul terjadi, kemudian mengkonfirmasi terkait dengan saksi-saksi yang hadir di kejadian itu sudah dia panggil, kemudian sudah dicatat oleh pihak Polres. Orang-orang yang hadir dan ada pada waktu kejadian peristiwa. Tadi dari pihak Polres siapa-siapa aja tuh yang datang tuh? Itu dari Garing Jatara. Oke. Lagiman selaku Kepala Desa Sukatani juga mengatakan sangat menyayangkan atas kejadian ini, di mana oknum aparat kepolisian melakukan tindakan penganiayaan dan pengancaman terhadap korban, yang seharusnya APH itu mengayomi dan melindungi masyarakat, tapi malah sebaliknya melakukan penganiayaan dan pengancaman. Himbauan Kepala Desa karena ini sudah berjalan berproses hukum, saya minta semua bekerja secara profesional untuk aparat penegak hukum. Demikianlah berita yang kami tayangkan. Dari Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, saya Riki, BMS TV, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.